around the world. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bung Karno itu diasingkan di sini pada agresi militer kedua. Pada agresi militer kedua di tahun 1948, tepatnya tanggal 26 Desember. Oke. Nah, jadi beliau itu di sini lebih kurang 14 atau 12 hari. 12 atau 14 hari lah. Lebih kurangnya 2 minggu. Beliau diasingkan di sini. Dulunya beliau itu nggak banyak kegiatan. Sehari-hari itu hanya membaca buku, menulis selama 14 hari di sini atau 12 hari di sini. Jadi beliau itu lebih sukanya dulu duduk di katusan itu. Itu tempat favorit beliau. Kalau dia lagi kegiatan sambil baca buku, posisinya pas seperti batu ini. Beliau menemukan seperti itu. Jadi beliau itu dibawa dari Yogyakarta ke Tanah Karo ini hanya untuk dieksekusi mati. Makanya beliau itu diasingkan di sini karena dulunya di sini itu tempatnya strategis dan aman bagi Belanda. Dengan mengeksekusi Bung Karno, Belanda berpikir menang mutlak, padahal tidak. Jadi selama 14 hari di sini beliau itu diketahuilah sama pejuang Karo. Pejuang Karo itu terkenal dengan semboyannya yang kuat, nasionalismenya yang keras, sehingga orang Belanda tahu bahwa pejuang Tanah Karo ini Belanda itu sangat berbahaya. Jadi sebelum Belanda itu menyusul paksa, sebelum orang pejuang Tanah Karo ini menyusul paksa beliau, jadi orang Belanda itu memutuskan mengasingkan beliau lagi di tempat lain. Itu di mana? Di Danau Toba. Di Danau Toba lebih kurang 2 bulan. Beliau diasingkan di sana. Nah, di sini dulunya pagar kawat. Pagar kawat dijaga 6 orang tentara bersenapan pelaras panjang. Dulunya. Beliau itu di sini itu menurut kisahnya itu beliau di sini sama Agus Salim sama Sultan Syaril. Mereka bertiga diasingkan di sini karena yang berperan penting itu mereka bertiga, dan Asas dan Muhammad Hatta itu diasingkan di tempat lain. Nah, jadi beliau itu diasingkan kemari itu, pilot yang bawakan beliau itu juga tidak tahu siapa yang mereka bawa. Setelah sampai di sinilah baru mereka tahu bahwa yang dibawanya itu adalah Soekarno, RI pertama Indonesia. Kejutnya
bisa bergaji itu pilotnya itu. Mungkin dengan pikir pilotnya itu ini udah apa namanya? Karena mereka mencuri seorang presiden RI pertama. Jadi Bung Karno itu di sini itu disebut sebagai Bapak Sirullah. Bapak Sirullah ya di Tanah Karo itu. Dan Bapak Karno itu mengikuti semboyan orang Tanah Karo, karena orang Tanah Karo itu suka gaya polisiisme sama rajin apanya, rajin terhadap sesamanya. Jadi semua itu diberikan oleh Karno Tanah Karo. Ada yang ditanya? Kira-kira ya Pak, pernah anak Soekarno datang ke Berantas? Pernah, pada peresmian patung ini. Itu pada tahun 2005. Peresmian patung ini. Yang kemarin itu anak Bapak Soekarno itu bernama Guru Soekarno Putra. Nah, itu di tahun 2005 peresmian patung ini. Siapa yang meresmikan? Guru Soekarno Putra termasuk anak beliau dan Gubernur Sumatera Utara Haji Dipuri Danudin, dan termasuk tempat dengan kita DPR. Pak, kira-kira apa ada gitu Soekarno? Tujuannya tidak ada, dia hanya untuk eksekusi batu. Itu hanya tujuan Belanda dengan mencuri beliau bahwasanya Belanda akan menang mutlak, padahal tidak. Dengan membunuh pemimpin terbesar di Indonesia ini, jadi Belanda itu merasa menang mutlak. Jadi seperti itu. Ada berapa sering sih pengunjungnya? Banyak, setiap minggunya ada, termasuk adik-adik ini anak sekolah yang suka sejarah, dari fakultas yang membuat acara di sini, dan dari kepolisian. Hah? Di sini juga bisa buat acara? Bisa, acara-acara bebas, bisa entah peringatan 17-an ataupun misalnya entah acara doa bersama ataupun silaturahmi, acara-acara seperti itu. Dan yang paling penting itu tanaman hasil buatan beliau itu yang begini. Ini tanaman hasil tangan beliau. Ini ditanam pada tahun 1908. Itu yang itu batang beringin, daunnya cemara. Di dunia ada dua, satu di Swiss, satu di sini. Ya kita bangga punya tanaman bangka ini di Tanah Karo ini. Ada yang ditanya? Sentimnya ini belum tahu, tapi ini dibuat di Jawa. Dan ada Gubernur Sumatera Utara. Jadi sebetulnya itu adanya bentuk nggak sekarang cuma satu jalan itu. Iya, cuma yang datang ke sini yang meresmikan itu cuma satu, anak Bung Karno. Karena memang dia ketua umum tentang sejarah Bung Karno. Beliau itu, makanya dia yang meresmikan langsung, Guru Soekarno Putra. Jadi dulu dari sini ada terowongan bawah tanah, cuma letaknya masih misteri dan tidak tahu di mana. Terowongan bawah tanah, tembusnya bisa ke Hotel Rudang depan. Itu fungsinya untuk melarikan diri para tahanan penjajahan Belanda. Dulunya ini tempat ini strategis. Jadi yang tertinggalnya hanya bangunan zaman Belanda ini. Ukuran bangunannya ini 10 kali 20 meter persegi. Luasnya lebih kurang 3 hektar. Luasnya. Jadi yang pertama kali yang merawat apa namanya Pak yang membuat ini jadi Oh, provinsi. provinsi. Ya, provinsi. Yang melestarikannya provinsi. Ada juga campur tangan dari cagar budaya. Itu hanya termasuk bangunan bersejarah saja.
yang mengelola ini orang provinsi. Kira-kira ini mulai dikunjung orang itu mulai tahun berapa? Semenjak ini udah ada, udah mulai dikunjung. Nah, karena dulunya itu ini tidak banyak yang tahu bahwasanya ini tempat sejarah. Tidak banyak yang tahu. Nah, bahwasanya di sini ada tempat peninggalan Bung Karno dulunya di sini. Jadi seperti itu. Beliau di sini nggak lama, jadi nggak terlalu banyak peninggalannya, cerita-ceritanya, dan hanya semboyan yang dia dapat dari tanah Karo ini. Seperti itu, mencontohkan kepada warga masyarakat Karo. Beliau menceritakan soal itu, rajin politismenya dan gotong royongnya. Makanya orang tanah Karo menyebutnya itu Bapak Sirullah. Artinya itu bapak keberkatan atau kemenangan, atau bapak keberuntungan. Artinya itu orang tanah Karo yang menyebutnya. Jadi seperti itu ya. Ada lagi kira-kira? Yang pas. Itu lokal sih ya. Nah. Satu-satunya cara mencintai dunia dengan mempelajari sejarahnya. 9 pemuda guncangan dunia. Cara mencintai dunia. Satu-satunya mencintai dunia. Ingat perasaan yang aku kau dah. Makanya udah weh. Udah udah. Satu. Nanti semua. Nanti semua. Satu, dua, tiga. Satu-satunya mencintai dunia dengan mempelajari sejarahnya. Satu-satunya cara mencintai dunia dengan mempelajari sejarahnya. 9 pemuda guncangan